Halo Sobat Toples, ketemu lagi sama saya Erwin. Nah, di siang yang cerah dan penuh angin ini, kita mau review mobil VinFast lagi. Ya, bukan karena disponsori ya, sama sekali nggak. Cuman, pada waktu kita record video ini itu lagi bertepatan sama peralihan tahun ajaran baru kan, sekolah sama kuliah ya. Ini kita pikir-pikir ini adalah salah satu alternatif yang oke nih buat Sobat Toples atau mungkin anaknya atau mungkin saudaranya atau apa yang lagi cari mobil dalam kota, kecil, hemat, irit, terjangkau buat sehari-hari kuliah atau sekolah. Oke, kita mau lihat seperti apa yuk. Kita mulai dari desain depannya dulu ya. Pertama-tama kalau secara keseluruhan VF3 adalah mobil kelas mikro ya, nyebutnya mikro katanya ya, mikro EV yang lebih kecil daripada mini EV, yang desainnya tuh paling kelaki-lakian ya, karena kalau teman-teman yang lain kayak Lumin, kayak REV, atau Aira EV yang baru mau keluar itu saat ini video dibikin ya, semuanya pada sedikit imut dan cute ya, ini yang paling cakep dan ganteng ya. Nah dari depan aja deh, kita langsung lihat, ada grill, ya bukan grill ya, tapi kesannya kayak grill dikasih logo-logo V begini, seakan-akan kayak grill, padahal bukan ya, menutup semua. Terus ada kasnya VinFast, sayangnya dia chrome, logo V, dan lampu. Nah, catatan pertama nih, karena harganya terjangkau, headlampnya, ratingnya segala macam, dan nggak ada DRL, ini nggak pakai LED, semua masih pakai bolam, sayangnya begitu. Jadi kalau Sobat Toples cari mobil ini, kayaknya wajib nih pertama kali ngupgrade lampunya. Mobil EV gitu loh, harusnya kan LED kan, masa EV pakai bolam kuning-kuning kan kurang cocok ya. Ke bawah dia punya bumper yang cukup tebal, kesan majunya dapat ya, doff warnanya, dan nggak ada grill ya kecuali bawah ini, dan dia nggak ada sensor-sensoran, jadi nggak ada dasan di sini ya, karena ya itu lagi terjangkau harganya. Depannya nggak bisa dibuka ya. Ini permanen, kecuali kalau lagi servis ya mungkin dibuka. Nah, biasanya mobil EV itu pasti depannya itu akan kosong, karena motornya juga kecil kan. VinFast itu, dari VinFast sendiri sih menyarankan sudah banyak banget variasi yang sepaket ya. Kapnya diganti, sama ada penutup di bawah sehingga kita bisa dapat front trunk ya. Itu boleh jadi opsi ya tambahan. Terus, karena ini emang terjangkau dan dia ngejar efisiensi ya, karena supaya bobotnya nggak terlalu berat. Ini plastik ya, tapi tebal. Ini semua plastik semua nih. Cuman sayangnya jadi catatan adalah bumper ini karena dia warnanya warna material ya. Jadi ada serut jeruk itu ya. Ini kalau kena baset gitu, baret kayak gini nih. Nah, contoh nih. Ini kalau mau dicat susah nih. Benda-benda kecil ya. Kalau didempul juga nggak bakal kelihatan sama karena nggak ada serut jeruknya bakal hilang. Nah, kita mau lihat desain sampingnya yuk. Desain sampingnya nih yang nilai jual utamanya ya, menurut saya ya. Imut sih, imut lucu tapi ganteng gitu loh. Kayak Jeep, kesan Jeepnya kerasa. Oke, kita ngomong desain aja deh setelah keseluruhan. Tapi tolong diabaikan ini ya. Ini roof rack ini aksesoris ya, buat contoh aja. Jadi kita bisa pasang seperti begini untuk menambah pengganti bagasi di belakang ya. Oke, desain dari depan deh, kita sini. Dia punya over fender yang ini tebel banget, tebal, penampangnya juga lebar, gagah sekali. Jadi kerasa banget, gantengnya itu gagahnya kerasa. Bannya standar ya, ini juga ada yang spesial. Dia pakai ring 16 175/75. Bawaannya dia pakai pelek kaleng ya. Dan kita bisa pasangi wheel top seperti ini. Kalau mau kelihatan lebih ganteng ya memang ya diganti pelek. Naik 1 inci, 17 inci, cakep udah. Ke atas, spionnya masih manual ya. Ya jangan di ini deh, karena harganya itu hampir setara seperti, mirip-mirip seperti Kawasaki Ninja ZX25R loh. Jadi bagus banget. Nih pintunya, dia memang satu pintu bergaya sporty ya, tapi lebar banget. Model tarik, dan dia bisa akses ke belakang. Ini kan 4 seater ya, itu cukup enak karena dia panjang banget. Dan ini Mas Taki, boleh nggak Mas Taki tolong sini? Ini suaranya nih. Mantapnya itu kerasa tuh. Jadi tebel banget tuh platnya. Ke belakang,
Ini saya suka ya, dia dipotong apa nih, dikasih aksesoris mereka warna glossy hitam sama kaca ini sehingga kesana kayak floating gitu loh. Dan by the way, dia punya dua varian ya, ada yang dual tone ini, two tone, ada yang satu single warna. Ini tempat chargingnya. Nah, sebenarnya si VF3 ini punya colokan AC ya, sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dia cuma bisa di charge DC. Bentar. Oke, kita mau lihat belakangnya. Oke, belakangnya. Nanti terakhir mungkin Mas Taki bisa bantu dari penampang lurus ya, cuman nanti dulu deh, ini dulu. Belakangnya juga bawa kesan gagahnya masih ada. Dia sudah dikasih shark fin. Cuman sayangnya nggak ada defogger dan nggak ada ini ya, wiper belakang ya. Ya sudah nggak apa-apa, itu adalah hal yang kita compromise ya, nggak apa-apa. Karena harganya pun ini adalah mobil EV termurah loh Indonesia ya. Terus by the way, thank you ya buat VinFast Marani Group karena sudah pinjemin kita lagi. Ini bagasinya, nggak ada. Hampir nggak ada bagasi. Jadi ini ada bagasi, cuman segitu. Jadi hanya muat dikasih 2 tas sekolah gini ya. Emang buat anak sekolah ya, buat anak sekolah atau kuliah gitu ya. Itu pun kalau diisi buku mungkin nggak bakal cukup nih ya. Tapi kita masih bisa lipat joknya kalau diperlukan ya, seperti begini. Nah, jadi paling nggak bisa ngisi lah, buat diisi buat barang-barang bisa. Walaupun memang akibatnya ya memang nggak terlalu ini ya, nggak serata di lantai, cuman agak tinggi. Tapi oke lah, cukup. Toh mobil ini kan sejatinya kan memang dirancang buat maksimal 4 orang atau 2 orang aja bahkan. Terus kita ke bawah dulu, sekalian aja. Satu lagi catatannya buat Sobat Autoplus adalah mobil ini kalau bawaannya nggak punya kamera mundur ya. Ini dikasih variasi tambahan. Jadi VinFast memang punya kamera punyanya VinFast sendiri, aksesoris resminya, atau kita bisa nambah yang aftermarket. Bumpernya juga seperti di depan ya, tebel banget, berasa kokoh juga, dan nggak ada exhaust ya karena dia EV. Oh ya, terakhir, lampunya sama seperti depan ya, nggak ada LED-LED-an, ini bolam semua. VinFast ini kan kecil tapi dia 4 seater ya. Jadi gimana cara masuk? Karena pintu cuma 2. Ini lebar, jangan khawatir, lebar banget. Dan kita ya simple aja sih. Kita recline begini dan sliding. Nah, coba masuk nih ke belakang. Jadi cukup luas, masuknya juga mudah karena nih lebar banget buat masuk. Kalau di belakang sih sebenarnya nggak terlalu banyak fitur ya. Nggak ada colokan charger apapun, cuman dia punya cup holder kanan kiri, sama ada seat belt juga kanan kiri. Standar aja itu. Oke, kalau desain door trimnya, pertama yang jadi catatan adalah dia masih ke expose ya, jadi material logam pintunya ini masih nggak ketutup, sebagian nggak ketutup sama plastik. Tapi trim ini di bawah sudah plastik semua dan pastinya hard plastik ya. Ini hard plastik semua, kecuali untungnya bagian tempat apa nih lengan kita masih soft touch, walaupun ini pakai fabric. Dan ini ada lubang speaker karena hanya inilah speaker yang kita miliki. Jadi mobil ini cuma punya 2 speaker ya kanan kiri ya, bukan 8, bukan 6, bukan 13, hanya 2 speaker. Kalau punya mobil ini kepingin suaranya lebih oke, ya mesti upgrade ya, nambah speaker. Nah, kita langsung ke sisi kiri dulu nih, apa kanan dulu ya. Yang unik lagi, nih, desain kisi AC-nya keren, cakep banget. Cakep sekali. Cuman, pertanyaan saya buat VinFast, kenapa kok warnanya harus krem? Kenapa? Kalau mau dibikin beda, mestinya disamain sama warna badan dong, apa? Bodinya ya, kalau kuning-kuning, kan lebih keren dong. Soalnya yang lain nggak ada yang krem tuh, cuman krem gloss lagi. Oke, sudah di dalam, dan ini memang, kita ngomong desain keseluruhan dulu ya, memang sebenarnya minimalis, nggak terlalu banyak fitur, sederhana, tapi desainnya tuh cakep banget. Terutama dimulai dari kisi-kisi AC-nya yang vertikal tuh bagus banget ya. Terus ada cowakan-cowakan begini, bukan buat taruh barang loh ya, cuma aksesoris saja, apa variasi lah ibaratnya. Cowakan-cowakan yang oke ini bikin desainnya tuh cakep banget. Kita ke setir dulu ya. Banyak ceratan-ceratan unik ya.
Pertama desain setirnya dulu. Setirnya ini desainnya gambot, gemuk ya di bagian ini klaksonnya deh sekali coba. Wah lucu juga logo VinFast. Kesannya kayak ada airbagnya cuma satu tapi kita punya di sini. Yang lain nggak ada airbag, hanya satu airbag. Ini desainnya bagus, flat bottom juga, two spoke dan ada tonjolan di sini enak banget. Cuman dia belum leather. Ini karena nggak ada steering switch ya, jadi ya dibikin variasi aja kayak begini nih. Oke. Ada tombol satu di sini. Jangan salah, ini bukan voice command. Nah, ini mobil ini nggak ada voice command ya. Ini buat kalau kita connect handphone, smartphone, terima telepon, kita bisa klik dari sini. Ke belakang, nah ini ada yang sebelah kanan ada gear shifter ya, normal ya, seperti biasa, RMDB. Yang sebelah kiri ini perlampuan dan perwiperan. Dan setir ini tidak bisa ditarik dan dinaik turunkan. Nggak ada tilt, nggak ada teleskopik. It's okay, nggak masalah. Ke tengah, kita akan punya layar yang cukup informatif ya. Ini standarnya, bentar, oh ini sudah di depannya, sudah di home. Standarnya menunya VinFast seperti ini ya. Ada shortcut di atas, buat wifi, buat connect smartphone. Ini ada dua mode berkendara, Eco sama normal. Ini kamera, nah ini nyambung tadi ya. Fitur ini itu nggak akan muncul secara bawaan karena kameranya itu secara default nggak include. Jadi kalau mau punya kamera mundur kita mesti nambah aksesoris kamera mundur ya, kamera parkirnya. Terus yang sebelah sepertiga sebelah kanan ini dipakai buat instrumen clusternya, gear shift posisi gearnya, mode berkendara, kecepatan, terus ada baterai kita dan shortcut. Ini widget ya. Jadi yang sebelah ini kita bisa add buat widget yang kita pakai sering kita pakai. Untuk tahu menu utamanya jadi sini. Sudah support Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi tadi kita sudah coba ya, Apple CarPlay ini hanya bisa kalau kabel, belum bisa wireless. Ini buat ngecek baterai, setting baterai, mau maksimal berapa, ini di setting 100. Saran sih kalau bisa 80 aja ya, biar umurnya panjang. Tapi kalau Sobat Toples memilih yang sewa baterai, gaskan aja 100. Sama reminder. Nah ini statusnya ada di sini. Terus bentar, back dulu. Ini untuk multimedia, ini buat buku manual, telepon kalau buat telepon pakai smartphone. Buat service, ini buat semacam, bukan ADAS ya, kita nggak punya ADAS. Tapi ada ini. Mode berkendara. Creep mode ini. Jadi mobil ini nggak punya auto hold. Untuk membantu supaya ada dalam tanda kutip ya auto hold dan dia ada namanya creep mode. Jadi kalau kita lagi ditanjakan dan terpaksa berhenti, kalau kita nyalakan dia bisa mengotomatiskan handbrake-nya. Jadi handbrake itu difungsikan sebagai auto hold. Jadi dia punya penggantinya auto hold gitu ya. Ini tow mode kalau kita mau ditarik karena mogok dan seterusnya. Ini settingan buat yang lainnya, kamera. Ini bukan ADAS ya, ini sama meskipun namanya driving assistant, ini cuma ngasih warning aja kalau kecepatannya melebihi sekian. Ini buat kunci, door lock ya. Terus ini buat trip meternya, ini odometer juga. Sama, ini nggak penting lah, wiper service. Nah, ini web browser. Ini setting utama aja di sini. Wah, ini dia connect nih, lagi ngedetect smartphone. Oke, kayaknya gitu aja ya. Nah, yang ke bawah ada 2 kisi AC, tapi dia punya kelebihan lagi nih. Dia masih dikasih beberapa tombol fisik ya, walaupun unik juga. Ini ada hazard, ini buat central lock, door lock ya. Terus ini ada 2 kanan kiri ya, cuman 2 karena ada power window di sini. Dan dia nggak support auto ya, jadi harus ditekan terus. Ke bawah ada lagi yang unik. Ini bagus ya, sudah digital sebenarnya. Walaupun bentuknya kayak analog puteran. Yang kiri ini buat mengatur suhu. Jadi mentok ke kanan suhu. Ini arah semburan, bagus banget. Yang unik tuh di sini. Ini adalah kecepatan fan ya, off 1, 2, 3, 4. Cuman kalau kita posisinya mobil dimatikan, off ya, totally off. Kita baru nyalakan lagi. Kalau kita putar, dia nyala cuman fan. AC-nya tuh harus manual dinyalakan setiap kali habis nyalakan mobil. Kalau enggak, ya yang keluar cuma angin doang. Langsung ke bawah.
Ada penyimpanan di sini. Ada satu colokan. Ini bisa buat ngecharge Type C ya. Tapi dia juga dibuat connect smartphone ya ke head unit. Ini juga ada tempat buat penyimpanan di bawah. Selebihnya lowong. Nah, ini yang unik lagi nih. Kelihatan ya Mas Aki ya. Nah, ini adalah kunci. Saya nggak bisa cabut nih. Kunci kita walaupun keyless, kita harus colok ke sini supaya mobilnya mau running, jalan. Kalau enggak, dia nggak mau di starter, nggak mau jalan maksudnya. Harus dicolok ke sini. Dan ini nggak ada ini sebenarnya. Ini yang sobat Autobus lihat ya. Ini sebenarnya tambahan ya, variasi ya. Sebenarnya nggak ada. Jadi cuma langsung di bawah ini tadi tempat kunci sama cup holder. Oke, berikutnya kita ngomong mengenai joknya. Joknya standar, fabric, warnanya abu-abu, dan kalau dibilang ya standar aja sih sebenarnya. Soalnya posisi headrestnya juga posisi ini kepalanya headrestnya juga dia pakem ya, nggak bisa diatur. Jadi mungkin kalau untuk perjalanan yang panjang juga akan HP. Oke, ke atas spion normal, manual ya dimmingnya ya. Terus ada lampu juga masih kuning. Terus terakhir ada sun visor, ada vanity mirror walaupun belum ada lampu ya. Jadi memang bisa dibilang ekonomis tapi tetap fungsional dan efisien. Oke, mobil ini ya, walaupun dia kecil, compact, bantet gitu ya, tapi dia bisa dipakai kita berempat dewasa. Jadi kebetulan saya 175 cm. Ini ada Mas Aki, ada dua anak saya ya, tinggi-tinggi semua. Kita mau coba aja yuk. Ayo, masuk bareng yuk. Come on. Yang muda-muda di belakang ya. Masuk. Oke, kita sekarang sudah berempat di dalam VF3 ya, VF3 ya. Kita mau buktikan, kita mau coba mobil yang sekompak ini kalau di tempat dinaikin ya 4 orang dewasa dengan tinggi di atas semua di atas 175 cm bagaimana? Gimana di belakang? Oke, nyaman? Nyaman. Kaki nggak apa-apa, aman? Aman. Oke. Jadi ini aman ya bahwa VF3 kelihatannya bantet ya, kelihatannya kecil tapi ternyata 4 orang juga fine-fine aja gitu loh, bisa. Nah kalau kekerasannya, karena emang ini wheelbase ya, pendek banget, mobil kecil ya, goyangannya juga relatif emang goyang. Tapi untuk sekali lagi buat mobil sekecil ini, semini ini, EV kayak gini, ya bagus malah sebenarnya. Nah, kita mau coba deh. Di belakang kerasa keras nggak? Nih, ada step bump. Gimana? Belakang gimana? Goyang nggak? Mobil ini akselerasinya bisa dibilang karena memang buat perkotaan, jadi nggak pakai kebut-kebutan ya. Jadi toh maksimum speednya cuma 100 km/jam. Jadi kalau kita ngomong akselerasi di dalam kota itu kan akselerasi yang diperlukan kan nggak sampai 100 dan pasti cuma dari kondisi berhenti ke 50 atau 60 km/jam. Itu kalau dari kondisi berhenti ke 50 atau 60 km/jam itu cuma butuh waktu 6 detik. Jadi kalau kita ngomong akselerasi itu relatif bagus juga gitu loh. Cuman kalau dari 60 ke 100-nya, nah ini yang butuh di atas 10 detik, belasan detik. Ya tapi kan kembali lagi ini bukan mobil yang dipakai buat kecepatan tinggi ya di dalam kota ya. Kita mau coba sini nih. Kiri ini ada kiri ini ada beberapa speed bump ya. Jalannya juga relatif naik turun. Kita coba. Terus ada lagi nih yang luar biasa, tapi normal sih kalau mobil seukuran ini adalah radius putarnya itu pendek banget, kecil banget, patah banget. Jadi kayaknya kita bisa keliling muter mobil ini di dalam garasi seukuran 2 mobil, lebar 2 mobil itu bisa sebenarnya. karena mungilnya. Ini sayangnya nggak bisa itu ya, ngetes kecepatan tinggi ya, soalnya agak rame nih. Nah tapi tetap aja dengan
untuk ukuran mobil kota seperti gini lumayan responsif. Oke, kayaknya gitu dulu deh. Oke, kalau soal pengisian dayanya, VF3 ini lumayan cepat ya. Jadi baterainya kan emang agak gede banget, 18,6 kWh, dan seperti biasa ya kita bisa colok di semua SPKLU VinFast. Nah, dan sekarang yang baru ini kita nggak perlu pakai aplikasi mobile ya, jadi langsung colok dia akan auto detect langsung di penunjuk indikator di SPKLU-nya. Oke, thank you sekali lagi buat VinFast Marani Group sudah pinjemin mobilnya buat direview. Jadi kesimpulannya adalah kalau Sobat Toples mau cari mobil yang dipakai buat perkotaan aja setiap hari, capek gitu ya, pakai capek lah, ke kantor, nganterin anak sekolah, atau bahkan mungkin buat yang masih baru masuk kuliah. Ini kan tahun ajaran baru ya, lagi cari mobil yang nggak pusing masalah Pertamax. Bensinnya nggak perlu bayar, nggak perlu beli, listriknya gratis, harganya terjangkau. Ini pilihan yang paling efisien. Modelnya masih paling ganteng. Untuk mobil mini EV yang paling ganteng kelakian ini kan. Nah, ini bisa jadi opsi pilihan. Oke, thank you. Sampai ketemu di video-video terus berikutnya.